perbankan ataupun investasi jangka panjang. Itu yang kredit jangka panjang tuh biasanya tuh 5 tahun biasanya itu minimal 5 tahun investasinya. Atau kita bisa memanfaatkan obligasi, IPO, sukuk ataupun REITs. REITs itu di Indonesia belum ada. Yang terdekat tuh biasanya baru di Singapura, REITs atau di Eropa, bank investasi. Yang saya bisa pelajari itu dalam satu bisnis tuh sebenarnya itu bisnis tuh mudah ya. Cuman yang saya lihat tuh ternyata bukan masalah keilmuan semata. Jadi terus terang 3 tahun yang lalu saya pernah bertanya pada seorang dia salah satu direktur perusahaan terbesar, bahkan ya besar lah pokoknya lah. Saya nanya, apa sih suksesnya seorang Muhammad? Muhammad itu dia hanya seorang anak yatim piatu. Muhammad SAW itu anak yatim piatu. Dia juga nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, nggak punya ilmu. Tapi kok dia di usia 25 tahun terkenal seorang miliarder sejazirah Arab waktu itu. Apa sih hebatnya dia? Ternyata kata dia, ini jawaban yang saya nggak bisa beritahu jawabannya. Kamu bisa baru tahu ketika memang kamu bisa menghayati dan mengamalkannya. Ternyata akhirnya sepanjang perjalanan saya berbisnis memang strateginya ada 3 hal. Pertama yang jelas adalah faktor ikhtiar. Kita yang jelas, masa sih kita hanya sebatas berdoa aja tapi tidak pernah berikhtiar? Nomor 1 adalah ikhtiar secara usaha. Yang kedua adalah ilmu. Kalau memang kita ikhtiar aja tapi tanpa ilmu, kita bakal seperti badak, kerja doang, bisanya kerja keras, tapi kita tidak bersistem, tidak berteknik. Atau setelah tadi kita memiliki ilmu pun, yang paling utama bagaimana kita menyerahkan semuanya pada Tuhan. Yang saya lihat, bisnis itu bukan pada faktor bagaimana keilmuan ataupun ikhtiar saja, tapi paling utama itu adalah bagaimana kuasa Tuhan, keriduan Tuhan ada pada diri kita. Banyak guru-guru bisnis saya tuh yang saya lihat, yang dia tuh katanya asetnya miliaran, triliunan bahkan. Tapi kadang-kadang dia tuh selalu dikasih sakit lah, anaknya kena narkoba lah ini. Ada juga orang yang katanya dia nggak bakal jatuh miskin 7 turunan. Kata orang-orang, jangan 7 turunan. 1 generasi sisanya saja ketika orang pada dia punya hotel, dia punya perkebunan 7 dan lain-lain. Jangankan 7 turunan, 1 generasi sisa udah hancur. Punya perusahaan asuransi yang sudah terkenal di Indonesia, dilikuidasi. Dia punya hotel, sahamnya dijualin. Punya perkebunan, diakuisisi. Jadi memang faktor yang pertama itu saya lihat, faktor terakhir paling utama adalah blessing. Ada orang yang saya lihat tuh di kampung doang, tapi dia tuh suka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dia pun bisa berbagi dengan masyarakat, bisa mensekolahkan anak-anaknya. Bahkan saya lihat ada suatu perusahaan, hanya perusahaan lokal, tapi asetnya itu udah triliunan. Kenapa? Karena dia tuh saya lihat tuh bagaimana di rumahnya itu, dia tuh bisa memelihara anak-anak yatim, bagaimana bisa memelihara orang-orang jompo, orang yang membutuhkan. Jadi yang saya lihat itu adalah faktor yang selain usaha dan ilmu, adalah faktor blessing, bagaimana Tuhan tuh ridho pada kita. Kalau kesulitan besar sih banyak sekali. 3 tahun yang lalu saya menghadapi dana KTK yang harus saya bayarnya besar, waktu masih tingkat 3, tingkat 2 kuliah lah kurang lebih. Lalu juga harus jaminan tuh hilang karena berhadapan dengan banyak preman. Dan awal-awal dalam waktu dekat ini juga kemarin pernah ketipu. Jadi saya pernah ketipu beli tanah di Cilebut, baru DP orangnya kabur. Terus dalam waktu dekat kemarin masalah surat-suratnya, dia baru PBB sama Girik, cuman ternyata surat-suratnya nggak benar. Cuman ya karena banyak sekali, justru poin yang mau saya tambahkan atau saya tegaskan kepada rekan-rekan sekalian, masalah tantangan, masalah ketakutan, masalah kerugian atau ditipu, kayaknya dalam dunia usaha itu sesuatu yang kayak seperti drama, seperti sesuatu yang memang jadi makanan. Cuman bukan berarti kita harus kabur, kita harus takut, kita harus menghindar dari tantangan-tantangan tersebut. Cuman yang harus saya garis bawahi di sini adalah hadapi semuanya bisa jadi dengan senyuman, dengan kepasrahan kita kepada Tuhan. Intinya, kalau kita ingin menjadi orang yang besar, kita ingin menjadi orang yang berkualitas kehidupan diri kita lebih baik, jangan pernah takut akan tantangan. Karena tantangan itulah yang membuat diri kita lebih bernilai dan lebih berkualitas secara nilai kehidupan kita. Ada juga masalah misalkan marketing saya. Marketing saya dulu saya pernah punya kasus orang marketing saya dengan seenaknya melunasi tanah. Oh ini ada capnya gini, jadi menggunakan kwitansi perusahaan, kwitansi proyek, tapi untuk lunas ke konsumen, uangnya dibawa kabur, nggak dijelasin. Itu kadang-kadang jangan sampai masalah kecil menyita banyak waktu kita. Jadi kadang-kadang untuk masalah ketipu sekian sama karyawan sendiri, ya mungkin saya mah langsung saja cut dia, pecat, cuman jangan diambil banyak pusing, karena mungkin itu bisa jadi rezeki kita ada yang lain. Tapi pernah juga saya punya kasus-kasus saya harus tegas. Tapi kadang-kadang karena dia lebih tua, wah saya ini udah tua, saya ini udah bahasa Sundanya sudah kolot gitu. Cuman Anda tuh masih muda, nggak pantas Anda memarahi saya. Nah, saya bilang, ya justru karena Anda sudah tua, Anda harus membuktikan kedewasaan diri Anda. Jadi jangan berlindung di balik tua Anda tidak mau bertanggung jawaban semuanya. Jadi menurut saya paling utama itu
kalau kita menghadapi tantangan, langkah satu yang harus kita lakukan, kita harus pandai berpositif thinking. Bahwa saya itu semua dari Tuhan. Bukanlah sesuatu itu kita mendapatkan beban, tidaklah Tuhan itu memberikan kita beban di luar kesanggupan kita. Kita yakin kita bisa menghadapinya. Yang kedua, kita berpikir positif tadi. Kedua, pasrahkan dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena tidak ada yang memudahkan semua urusan, tidak ada yang membuat kita dapat solusi kecuali hanya Tuhan. Yang ketiga, tetap solusi. Tapi ada jeleknya juga, kadang-kadang saya juga terlalu emosional. Harusnya tipe seorang pemimpin tuh tidak emosional, tidak langsung tiba-tiba marah. Bagusnya seorang pemimpin tuh lebih baik tetap dengan kebaikan. Dia meskipun dia menghadapi banyak tantangan atau meskipun dia ditipu, tapi lawanlah keburukan itu dengan kebaikan. Seharusnya saya lebih berprinsip pada situ. Enaknya berwirausaha menurut saya adalah, pertama, kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur diri kita bisa keluar dari zona berpikir kita, bisa keluar dari zona nyaman diri kita. Itu kebaikannya dari seorang entrepreneur, dari wirausaha. Jadi teman-teman tuh memiliki kebebasan yang memang dibatasi oleh diri kita sendiri dan Tuhan. Cuman justru jeleknya, terkadang kalau kita nggak pernah kerja juga, kita tidak tahu apa tuh namanya sistem, apa tuh namanya pembukuan yang bagus. Sehingga saya pun ketika berentrepreneur, saya pun harus melakukan trial and error di dalam bisnis saya. Bagaimana sistem pembukuan, bagaimana membuat sistem dan lain-lain. Justru memang alhamdulillah ketika saya menjadi wirausaha muda mandiri, saya mulai dikenalkan dengan banyak sekali guru-guru, dengan entrepreneur. Sehingga disitulah saya mulai memiliki pola dalam bisnis saya. Jadi menurut saya kayak nikmatnya menjadi seorang entrepreneur tuh seru banget menurut saya. Jadi kita tuh tidak bisa diatur gaji kita bulan depan mau berapa. Kita tidak bisa tahu kita minggu depan dapat tantangan apa. Cuma di sini adalah seninya bagaimana kita tuh bisa berpasrah dan merasakan kekuatan Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa merasakan banyaknya keajaiban dalam kehidupan kita. Jadi dahulu tuh saya bikin tim lembaga bahasa Inggris. Wah, yang pertama tuh ketua BEM. Tapi karena dia ketua BEM, jadi dia nggak pernah bisa ikut rapat, padahal dia tim inti. Ada lagi satu tim saya, dia nggak bisa pulang malam. Atau kadang-kadang pas kita ngecat rumah kontrakan untuk tempat bahasa itu, nggak mau panas-panasan. Jadi kelihatan banget mana yang pemimpin, mana yang kadang-kadang nggak mau resiko. Ada juga yang kadang-kadang mengelola staff saya tuh pada waktu itu, sedikit-sedikit dia nangis keadaan keluarganya tuh. Wah, saya tuh, keluarga saya kayak gini, kesulitan gini, nangis di depan saya. Sehingga akhirnya ketika pertama kali saya menjadi bisnis kursus itu, saya menjadi orang yang memang terlalu sensitif, kasihan kepada orang. Tapi ketika begitu saya bisnis properti, saya ditantang menjadi orang yang sangat tegas, dikit-dikit pecat. Tapi sekarang mungkin lebih lebih stabil lah. Kalau mau memecat pun nggak langsung main pecat, tapi ada prosedur yang memang saya harus lakukan. Jadi itu seninya menurut saya mahasiswa tuh kadang-kadang kacau yang mahasiswa. Ketika bisnis tuh nggak punya kesamaan visi. Jadi kadang-kadang beda karakter, ada kadang-kadang lebih pentingin organisasi, lebih penting akademik, sehingga akhirnya nggak fokus. Jadi menurut saya, kalau teman-teman pengen bisnis, ada 5 hal yang teman-teman harus lakukan. Pertama, harus punya namanya kesamaan visi dulu. Kedua, yang menjadi pemimpinnya harus punya strong leadership. Jadi kalau memang nggak sesuai dengan visi, nggak sesuai dengan aturan, langsung di-cut aja teman-teman itu. Yang tiga, teman-teman harus punya namanya kontrak posisi. Kontrak posisi dalam arti siapa melakukan apa, tanggung jawabnya apa. Sehingga akhirnya reward and punishment-nya timnya teman-teman nggak kacau balau. Yang keempat, punya aturan main yang jelas. Sehingga akhirnya kalau memang dia nggak datang on time, dia nggak melakukan hal yang sesuainya, teman-teman nggak usah lagi marah-marahan, tapi tinggal buat seperti perjanjian di awal seperti apa sih. Yang kelima, beranilah berbagi resiko. Dalam arti kalau orang itu sudah dilatih, mulailah untuk mendelegasi. Jadi kadang-kadang saya pun dulu jeleknya saya one man show, saya itu single fighter, susah untuk mempercayai orang. Tapi sekarang tuh udah mulai berani mendelegasi. Jadi itu kacaunya bisnis mahasiswa kadang-kadang, tim terutama. Jadi yang pertama yang saya pikir yang harus dilakukan seorang mahasiswa, pertama itu memang harus secara ininya luruskan niat dia. Bahwasanya banyak orang-orang tuh gagal karena masalah niat. Niatnya dalam arti hanya sebatas, wah gue pengen young, rich and famous, gue pengen muda, terkenal dan kaya. Itu impiannya. Cuman kalau memang cita-citanya sebatas itu, biasanya tuh akan menghadapi yang namanya sekalinya goncangan tuh biasanya cepat menyerah. Jadi yang harus dilakukan itu kok secara mental. Tapi menurut saya itu yang kenapa banyak mahasiswa gagal selain itu tadi. Hal yang pertama, banyak mahasiswa yang melakukan bisnis tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya guru, tanpa adanya mentor. Walhasil ketika melakukan itu sekalinya ada kegagalan, error, mereka nggak tahu harus dokternya siapa nih yang ngobatin masalah ini. Seperti itu. Terus yang berikutnya, kadang-kadang mahasiswa itu kenapa gagal? Karena mereka nggak tahu akses informasi. Padahal pemerintah kita, negara ini, bangsa ini memberikan banyak sekali program-program untuk wirausaha di Indonesia. Jadi kadang-kadang mahasiswa sendiri kadang merasa nggak punya akses tadi, nggak tahu tentang informasi-informasi adanya peluang ini dan itu. Jadi yang harus dilakukan menurut saya, carilah guru. Karena gimana juga kita anak muda tuh butuh sekali guru.
anak muda adalah waktunya untuk nggak hanya sekedar dosen, tapi guru dalam dunia nyata. Yang kedua, banyak-banyaknya membaca, karena banyak mahasiswa yang kadang masalahnya itu nggak suka pada baca, sehingga akses informasi ataupun yang lainnya nggak punya. Dan tiga, bagaimana untuk menstabilkan emosi kita, menstabilkan semangat kita. Mulailah bergaul dengan teman-teman yang memang entrepreneur juga. Banyak anak-anak muda kita yang sukses entrepreneur di usia muda. Jadi dengan cara itu teman-teman bisa mencharge namanya energi dan juga motivasi diri kita. Sehingga akhirnya kita yakin jadi entrepreneur kita bisa. Bagi teman-teman yang memulai bisnis, sepengalaman saya ada beberapa hal yang teman-teman harus atasi dari awal. Yang pertama, biasanya anak-anak muda atau mahasiswa berbisnis tuh yang pertama itu biasanya terlalu rumit, nggak sederhana. Kadang-kadang, wah saya harus berbisnis nih. Hitung dulu cash flow-nya, NPV-nya, ROI-nya, milestone dalam marketingnya. Rumit sekali. Bagaimana bikin TDP, ROI, ini dan lain. Padahal lakukan dulu dari apa yang kita bisa. Kita jangan terlalu berpikir yang rumit-rumit deh. Yang penting lakukan aja di sekarang apa yang teman-teman bisa. Dan nanti penyempurnanya itu di jalan. Insya Allah itu akan bisa. Yang kedua, selama saat teman-teman tuh berpikir rumit, yang kedua tuh biasanya anak muda itu terlalu cepat culture shock. Jadi dalam arti terlalu cepat ganti gaya. Ganti gaya maksudnya baru ada keuntungan sekian. Wah kita harus ganti HP nih, kita harus ganti kendaraan, ini itu. Biasanya di situ. Yang lain-lainnya sih menurut saya masalahnya kadang nggak disiplin, nggak komitmen. Terutama banyaknya tuh akademiknya, organisasi lebih dipentingkan dibandingkan komitmen dalam bisnisnya. Sehingga biasanya kacau balaunya di situ. Teman-teman kadang-kadang bagaimana selalu yang keempat, masalah yang keempat, kadang-kadang kita tuh tidak berevaluasi terhadap diri kita. Biasanya kita tuh sering banyak menyalahkan kenapa sih bank tuh nggak ngasih ke kita, padahal kita punya jaminan, padahal kan kita tahu bank pun punya standar 5C, salah satunya tuh collateral dan capacity ataupun karakter diri kita. Kadang-kadang sering menyalahkan, wah badan usaha ini atau misalkan CSR ini nggak jalan, kenapa nggak memberikan ke mahasiswa, atau kadang pemerintah, mana buktinya untuk kepemudaan, terlalu banyak menyalahkan. Biasanya orang yang sering menyalahkan tuh orang yang memang nggak bisa apa-apa. Nah sekarang beda, zaman kita tuh sekarang bukan menyalahkan, tapi apa yang kita bisa kita lakukan, berikan yang terbaik untuk bangsa ini. Yang keempat, yang saya lihat itu dari mahasiswa itu selain tadi terlalu rumit, terlalu teoritis, kadang-kadang ganti gaya, tidak disiplin dan juga terus sering menyalahkan. Mungkin yang kelima adalah kadang-kadang punya rasa sombong. Sombong itu dalam arti merasa diri kita paling hebat. Ketika misalkan kita bisnis pertanian, kita selalu banyak menyalahkan pada petani. Seandainya Bapak memiliki pupuk ini, padahal dia belum tentu lebih hebat dibandingkan petani. Sedangkan petani tadi adalah pelajar dari alam. Dia belajar dari alam, sedangkan kita harusnya bisa lebih rendah hati. Kita pun harus bisa belajar dari siapapun, dari pedagang apapun. Bagaimana tuh banyak marketing, sales tuh luar biasa menurut saya. Mahasiswa belum tentu bisa itu. Kita harus bisa bagaimana open minded, bagaimana kita tuh bisa menerima orang-orang, bagaimana kita tuh bisa menerima orang lain tuh dari segi apapun, insya Allah ada ilmunya. Jadi kita bisa menerima kebaikan-kebaikan dari orang termasuk ilmunya. Jadi 5 hal tadi yang menurut saya yang mahasiswa perlu kritisi. Pertama, terlalu rumit kadang-kadang, jadi kita harus sederhanakan masalah kita. Kedua, jangan terlalu ganti gaya secepatnya. Ketiga, karakternya kadang-kadang terlalu tidak disiplin, terlalu sering menyalahkan. Yang keempat, kadang punya rasa sombong atau menyalahkan dengan cepat. Yang terakhir, yang tadi itu adalah bagaimana kadang-kadang kita merasa diri kita yang paling lebih baik, sehingga kita tidak mau open minded terhadap perubahan-perubahan. Anet juga di sini. Kan saya bikin School for Entrepreneurs. Terus ada ya sesuatu yang dibikin teratur sehingga ada nggak ada orang itu dia bekerja dan ada warning system. Makanya tadi udah mulai manfaatin itu Pak, teknologi.
teknologi sekarang. Soalnya di awal tahun 2010 semua dirancang. Ya butuh banyak masukan Pak, strategi, keuangan dan lain. Oke lah. Bapak, saya langsung pamit. Nanti sama ini ya, sama Maria ya.